Nah, di sini proses terjadinya kehamilan. Nah, tadi ketika ada sel telur yang matang, dia akan naik ke atas ini, Bu. Kemudian ketemu nih sama sel sperma. Kemudian si endometrium ini dia akan ke sini, ke dalam rahimnya untuk apa? Untuk bertumbuh dan berkembang. Ketika usia kehamilan 1 minggu atau 7 hari, maka dia berbentuk seperti ini, endometrium kecil ya. Kemudian ketika berusia 4 minggu, dia berbentuk embrio dan sudah ada kantung amnion atau kantung ketubannya. Ketika usia 8 minggu, dia sudah mulai membesar, Bu. Terus kemudian ketika usia 8 minggu ini sudah ada janinnya ya. Ketika usia 12 minggu ini sudah ada plasentanya. Terus si janin ini sudah mulai berkembang, mulai tumbuh ya. Terus kemudian ketika usia 24 minggu ini janinnya sudah mulai membesar ya. Ketika usia 40 minggu biasanya janin ini akan siap lahir sudah ya. Bagaimana nih tanda-tanda kehamilan? Nah, tanda-tanda kehamilan ini biasanya nafsu makan berkurang, atau bahkan pada beberapa orang yang dia hormon kehamilannya tinggi biasanya tidak nafsu makan sama sekali. Jadi ketika mencium bau sesuatu dia langsung muntah, mual ya. Terus mual dan muntah berlebihan ya. Nah, ketika dapat tanda-tanda seperti ini ditambah dengan tidak menstruasi, maka langsung tes kehamilan. Kalau hasilnya positif berarti dia hamil ya. Terus bagaimana cara menghitung usia kehamilan? Nah, di sini misalnya nih kita lihat, kita menghitungnya dari head pertama, head terakhirnya ya. Jadi hari pertama, head terakhir. Misal dia head terakhirnya tanggal 14 bulan Juli. Jadi berarti yang menjadi penghitungan adalah dari tanggal 14 ini. Karena apa? Hari pertama dia menstruasi di bulan Juli adalah tanggal 14. Berarti penghitungannya dari hari pertama head bulan terakhir ya. Nah, bagaimana cara menentukan taksiran persalinannya? Nah, ini nanti ada beberapa rumusnya, Bu ya. Terus bagaimana cara memeriksa kehamilan? Nah, biasanya pada ibu hamil yang dia pertama kali ketahuan bahwa hamil, pertama kita ukur tinggi berat badan ya. Berat badannya kita ukur, tinggi badannya kita ukur, terus lakukan pengukuran tekanan darah, pengukuran janin, terus kita lihat status imunisasi TT-nya ya. Terus kita berikan tablet tambah darah dan asam folat. Untuk apa? Untuk kesehatan ibu dan janinnya dan persiapan persalinan ya. Selanjutnya kita berikan konseling kehamilan mengenai apa? Ketidaknyamanan yang dirasakan. Nah, selanjutnya ada tips untuk menjaga kehamilan. Yang pertama, jangan kelelahan. Terus jangan mengangkat benda terlalu berat ya. Misalnya nyangkul, cari rumput, itu jangan dulu ya. Apalagi pada kehamilan muda. Terus berbaring 1 jam pada siang hari. Lakukan istirahat cukup 9-10 jam. Selanjutnya menggunakan pakaian longgar yang bisa menyerap keringat. Terus menggunakan alas kaki yang nyaman. Jadi jangan pakai heels yang sekiranya mengganggu ya. Terus setiap hari berjalan pagi atau berjalan kaki 30-60 menit tiap hari ya. Lakukan senam hamil, tidak merokok dan hindari asap rokok. Selanjutnya, makan bergizi yang seimbang. Agar apa? Agar janinnya tumbuh kembang sehat ya. Selanjutnya ada menu selama kehamilan, yang mana biasanya pada usia kehamilan 1-3 bulan makan dalam porsi kecil tapi sering. Terus makan makanan yang mudah dicerna, makan makanan yang segar, berserat kayak buah ya. Terus minum air putih yang banyak, karena biasanya pada 1-3 bulan hormon kehamilannya itu masih tinggi. Jadi ibu hamil kadang cenderung mual muntah ya. Saat kehamilan 4-6 bulan makannya mulai ditambah nih, kira-kira 1 piring per hari. Terus makan makanan yang mengandung tinggi protein kayak telur, ikan, daging, tahu tempe, kacang-kacangan ya. Terus juga makan makanan yang mengandung zat gizi seperti vitamin, mineral ya. Terus
juga makan ikan, kacang, sayur hijau, susu ya. Selanjutnya minum air putih lebih banyak, termasuk 1 gelas susu per hari ya. Jika usia kehamilan 7-9 bulan, makanan ditambah lagi kira-kira 1 piring dari yang sebelumnya ya. Makan makanan yang mengandung tinggi protein juga. Terus makan makanan yang tinggi gizi. Terus juga sayur-sayuran, susu, ikan ya. Minum air putih lebih banyak ditambah 1 gelas susu ya. Di sini selanjutnya bisa kita lihat ya Bu, ada yang namanya kehamilan dan persalinan beresiko. Nah, kita lihat di sini di mana kehamilan beresiko tinggi biasanya terjadi karena faktor 4 terlalu dan 3 terlambat. Apa saja 4 terlalu itu? Yang pertama, terlalu muda untuk hamil, artinya usianya kurang dari 20 tahun. Kenapa? Karena organ reproduksinya belum siap. Terus yang kedua, terlalu tua untuk hamil, jadi lebih dari 35 tahun. Kenapa? Karena organ reproduksinya sudah tidak seperti waktu usia-usia produktif lagi ya, jadi tidak siap untuk menerima kehamilan. Terus terlalu sering hamil, anak lebih dari 3. Kenapa? Karena organ reproduksinya lagi ya. Terus yang keempat, terlalu dekat atau rapat jarak kehamilannya, jadi misal anak pertama usia 1 tahun terus hamil lagi gitu ya. Terus ada yang namanya 3T Bu, 3 terlambat, yaitu terlambat mengambil keputusan untuk mencari upaya medis kedaruratan. Nah biasanya ini ada pada suami atau keluarga yang misal ada keadaan-keadaan darurat, nah suami dan keluarga masih terlambat untuk mengambil keputusan yang pas untuk kondisi istrinya ya. Terus yang kedua, terlambat tiba di fase kesehatan, bisa karena perjalanan, bisa karena kendaraannya ya. Yang ketiga, terlambat mendapatkan pertolongan medis yang adekuat, sehingga apa? Sehingga kesehatan ibu dan janinnya terancam ya. Nah, di sini ada tanda bahaya kehamilan. Yang pertama, pendarahan pada waktu hamil ya. Nah, pendarahan pada waktu hamil ini biasanya sedikit, terus terdapat bengkak disertai kaki, kepala ya. Ini bengkak di tangan dan kaki, atau wajah disertai sakit kepala atau kejang. Terus mengalami demam atau panas tinggi lebih dari 2 hari. Terus keluar cairan ketuban sebelum tiba saat persalinan. Terus muntah terus dan tidak mau makan. Berat badan yang tidak naik pada trimester 2-3. Oke. Nah, di sini Bu, kondisi emosional ibu hamil ini juga perlu diperhatikan ya. Kenapa? Karena ketika hamil akan ada beberapa hormon yang berubah pada ibu hamil, sehingga kondisi emosionalnya juga akan mengalami perubahan. Nah, biasanya ibu hamil akan mudah nih tersinggung, seperti sensitif, uring-uringan, manja, kayak gitu. Kenapa? Karena itu memang faktor alamiah, karena ada perubahan hormonnya. Terus biasanya perasaan mudah lelah, terus mencemaskan perubahan fisiknya, apalagi pada kehamilan pertama biasanya. Terus merasa belum siap untuk menjadi orang tua, terus ingin diperhatikan biasanya. Itu memang tuntutan dari dirinya sendiri Bu. Karena apa? Ya karena memang ada perubahan hormonal ya. Nah kalau kayak seperti ini, nah ini harus ada pengertian dari suami dan keluarga juga, sehingga apa? Sehingga ibu hamil tidak merasa tertekan dengan kondisi yang dia alami ya. Terus selanjutnya ada tips untuk relaksasi agar ibu hamil aman dan nyaman ketika menghadapi kehamilan. Bagaimana caranya? Caranya tenangkan pikiran. Bayangkan bahwa ibu itu berada di tempat yang nyaman. Nah, disertai dengan mendengarkan musik-musik yang santai. Gak ada salahnya ya. Bagaimana perlakuannya? Nah, perlakuannya itu silakan ibu ngambil waktu luang kurang lebih 20 menit dalam sehari. Nah, dengarkan musik yang sekiranya bikin ibu enak, rileks, santai gitu. Terus kita tarik nafas, bayangkan ibu itu berada di tempat-tempat impiannya ibu. Nah, itu membantu sedikit perasaan yang tadi itu, yang cemas, terus yang perubahan hormonal itu sedikit berkurang ya, sehingga kehamilannya merasa nyaman.
Di sini Bu ada yang namanya program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Terus ibu hamil juga akan mendapatkan buku ibu dan anak yang biasanya warna pink. Untuk apa? Agar kehamilannya, kondisi ibu, kondisi janin terpantau lewat buku ini ya. Nah, jadi dari sejak dini kehamilan pertama itu sudah mulai merencanakan mau persalinan di mana. Terus juga nanti rencana pembiayaannya memakai apa, apakah memakai BPJS, apakah memakai uang pribadi. Kalau memakai BPJS dari sekarang diurus, kalau memakai uang pribadi dari sekarang melakukan tabungan ya. Terus nanti tempat persalinannya di mana, terus nanti kendaraan yang mau dipakai apa, terus nanti bidannya yang mau nolong siapa. Nah, itu harus direncanakan dari sekarang. Biar apa? Biar ketika ibu melakukan persalinannya itu aman, enak, dan serg ke hati ibu ya. Nah, bagaimana nih Bu tanda-tanda ibu melahirkan? Nah, tanda-tanda ibu melahirkan di sini nantinya akan ada yang namanya perut mules. Jadi kayak kenceng Bu, terus keluar lendir, bercampur darah, terus keluar air ketuban. Nah, biasanya bayi akan lahir 12 jam setelah perut mules atau perut kenceng-kenceng. Persalinannya bagaimana? Persalinannya harus ditolong petugas kesehatan ya. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan yang aman, bersih, dan steril. Nah, apabila terdapat kelainan, maka akan cepat diketahui dan segera dapat ditolong atau dirujuk di puskesmas atau rumah sakit. Kalau lahirnya di dukun Bu, atau lahirnya di rumah, ketika mengalami pendarahan atau ketika kondisi anaknya nggak nangis, apa yang terjadi? Gak ada pertolongan keselamatan baik untuk ibu ataupun bayinya, terlambat ya. Tapi kalau sudah di tenaga kesehatan, selain alatnya lengkap, terus mekanisme rujukannya juga jelas ya. Jadi keamanan ibu dan janinnya tercapai ya. Bisa kita lihat di sini, ini ada perawatan pasca persalinan. Nah, ada perawatan tali pusar bayi ya. Jadi kalau zaman dulu Bu, tali pusat bayi itu ada yang dikasih rempah-rempah, ada yang dikasih kunyit, itu sekarang nggak usah ya. Terus ibu meminum kapsul vitamin A yang warna merah. Terus juga pemberian imunisasi hepatitis, BCG, polio bagi bayi. Terus akan diberikan layanan penggunaan kontrasepsi nantinya ya. Nah, biasanya pada ibu yang baru melahirkan nanti akan dilakukan inisiasi menyusui dini atau ASI eksklusif, yang mana setelah bayi lahir, bayi akan dibiarkan di atas perut ibunya kurang lebih 1 jam. Biar apa? Biar ada bonding attachment atau kedekatan antara ibu dan bayinya ya. Nah, ASI eksklusif ini apa? ASI eksklusif adalah bayi diberikan ASI saja selama 6 bulan tanpa diberikan apapun, tanpa dikasih susu formula, tanpa dikasih madu, tanpa dikasih air ya. Nah, dalam hal ini untuk mensukseskan ASI eksklusif, peran keluarga dan suami ini juga harus mendukung ya. Nah, manfaat pemberian ASI ini banyak Bu. Kenapa? Karena ASI ini mengandung zat gizi yang nilainya sangat tinggi, baik dalam jumlahnya, mutunya, sehingga dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayinya. Termasuk apa? Termasuk memperkuat daya imun tubuh anaknya ya. Terus dapat membantu pertumbuhan gigi dan bentuk rahang bayi secara sempurna. Ketika bayi dia dikasih dot sejak lahir, maka pembentukan rahangnya dan giginya dia akan cenderung sedikit maju ke depan gitu Bu. Jadi lebih enakan memang kalau langsung ASI eksklusif saja dari ibunya. Terus mudah dicerna oleh tubuh dan bayi. Seperti kita tahu ya, kalau bayi itu ususnya dia masih belum cukup kuat, sehingga ketika yang dimasukkan itu bukan ASI, apa yang terjadi? Pemrosesan makanan di dalam ususnya dia bekerja sangat kuat Bu, padahal ususnya belum siap untuk itu, sehingga apa terjadi masalah nanti ya. Makanya bayi cocoknya hanya diberikan ASI saja. Nah, selanjutnya Bu, di sini ada yang namanya infeksi menular seksual. Nah, contohnya kayak apa? Ada gonore atau kencing nanah, biasanya ini dialami oleh laki-laki.
Terus ada sifilis, raja singa. Nah, bentuknya kayak gini, Bu. Ya. Terus ada herpes genitalia. Jadi kayak jengkir ayam ya di bagian alat kelaminnya. Nah, seperti ini. Ya. Bagaimana pencegahannya? Semua yang tadi pencegahannya sama, Bu. Tidak berhubungan intim dengan bebas, atau maksudnya tidak gonta-ganti pasangan. Terus setia pada satu pasangan dan menggunakan kondom ya. Nah, kalau infeksi menular seksual pada ini ya Bu, kita lihat gambarnya. Nah, biasanya apa? Nah, kayak gini, ini adalah konjungtivitis chlamydiosis, ini adalah konjungtivis gonorrhea, ini adalah kondiloma acuminata atau jengkir ayam. Nah, yang dua ini Bu, biasanya dialami ketika si ibu memiliki penyakit yang tadi, terus dia lahir secara normal, akhirnya kuman atau bakteri ataupun virus dia melekat pada mukosa atau kena kepada mata bayinya sehingga terkena seperti ini. Nah, ini adalah infeksi saluran reproduksi, Bu. Bisa kita lihat gambarnya di sini ya. Ini adalah candidosis vaginalis. Nah, kalau kita perbesar ya, Bu, ini adalah vaginosis bakterial, ini adalah trichomoniasis. Nah, pencegahannya bagaimana? Pencegahannya hampir sama. Jadi, menjaga kebersihan alat kelamin, terus juga sering ganti celana dalam ya. Nah, kita ke peduli HIV dan AIDS. Nah, HIV itu apa sih? HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu merupakan kuman atau virus penyebab AIDS. AIDS adalah kumpulan gejala atau penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapat dari infeksi HIV, Bu. Ya. Nah, penularan HIV dan AIDS bagaimana? Yang pertama, karena hubungan seks yang tidak aman. Terus, karena transfusi darah yang mengandung HIV. Nah, yang ketiga, para pengguna narkoba suntik, yang mana suntikannya dilakukan bergantian. Kita kan nggak tahu ya, Bu, apakah dia memiliki HIV atau tidak. Ketika dia memiliki HIV, terus kita jarum suntikannya itu bergantian, maka dia juga akan berisiko untuk menularkan HIV, Bu. Nah, ini HIV juga menular melalui ibu ke bayi pada saat hamil, persalinan, dan juga ketika menyusui ya. Nah, HIV tidak menular melalui makan atau minum bersama, memakai peralatan atau makan minum bersama itu nggak menular. Bersentuhan atau berjabat tangan, berpelukan, hidup serumah itu nggak menular, tuh. Berenang bersama, gigitan serangga itu nggak menular. Jadi yang menular tadi lewat hubungan seksual, gonta-ganti pasangan, terus bergantian memakai jarum. Karena apa? Ketika jarum dia sudah dimasukkan nih ke dalam tubuhnya si misal penderita HIV, terus dia digunakan lagi, maka itu bisa menyebabkan berisiko terkena HIV, Bu, ya, atau dari transmisi ibu ke anak, ya. Nah, waspada, HIV tidak menunjukkan gejala memang, jadi katanya kayak orang-orang sehat. Nah, orang yang terinfeksi HIV terlihat biasa saja, tetapi bisa menularkan lewat pertukaran cairan tubuh atau jarum suntik. Misal apa? Misal kayak misal nih, Bu, di daerah mulut ada luka atau sariawan, terus dia berciuman nih dengan orang yang dia terinfeksi HIV, maka dia beresiko untuk ditulari ya. Terus setelah lewat masa 5 tahun mulai tampak gejala akibat sistem kekebalan tubuh yang hilang, sehingga penyakit lain yang masuk ke tubuh tidak dapat ditangkis. Bagaimana cara pencegahan HIV dan AIDS? Yang pertama, setia pada satu pasangan saja, terus gunakan kondom, tidak menggunakan narkoba ya, apapun bentuknya, entah suntikan, entah pil ya. Karena apa? Karena akan merugikan diri sendiri. Nah, ini adalah kanker pada perempuan, Bu, bisa kita lihat gambarnya ya. Nah, ini adalah gambar kanker leher rahim. Ini adalah gambar kanker payudara. Sayangi dan lindungi Anda dari kanker ya.
Nah, bagaimana cara melakukan deteksi dini kanker leher rahim? Nah, kalau kanker leher rahim yang normal, Bu, dia bentuknya seperti ini. Ya, jadi nggak ada sariawan. Nah, tapi kalau yang ada kanker, nah dia seperti ada sariawan, Bu, kayak di bibirnya kita itu ya. Kalau ada sariawan dia kan putih kayak gini. Nah, sama, Bu, kalau di leher rahim biasanya seperti itu. Bagaimana? Kita lakukan pap smear. Jadi dia ada alat, Bu, terus kemudian akan dimasukkan ke dalam sini. Untuk apa? Untuk mengetahui ya. Nah, selanjutnya ada deteksi dini kanker payudara atau sadari. Sadari ini bisa dilakukan sendiri di rumah ya. Bagaimana caranya? Nah, langkah pertama, bercermin dengan kedua tangan di pinggang seperti ini, Bu ya. Terus yang kedua, angkat tangan bersama-sama. Nah, kita lihat nih pergerakan payudara kanan dan kiri, apakah ikut mengangkat bersama-sama atau enggak ya. Terus pencet rutin, perhatikan cairan yang keluar warna apa ya. Terus kemudian bentar Bu, ada gangguan sepertinya. Nah, terus pijatlah payudara sambil berbaring. Jadi kita pemijatannya seperti ini, Bu. Nah, dari pinggir ke tengah ya. Terus pijatlah payudara saat mandi ya. Nah, bagaimana kehidupan seksual suami dan istri? Nah, kehidupan seksual dapat dipengaruhi oleh faktor fisik dan psikis ya. Kalau kedua faktor ini baik, maka fungsi seksual juga akan baik ya. Nah, terus gangguan seksualnya bagaimana? Nah, gangguan seksual pada perempuan biasanya kayak gangguan dorongan seksual, misalnya dorongan seksual hipoaktif atau hiperaktif. Nah, terus tidak bisa atau sulit untuk mencapai orgasme. Nah, yang laki-laki juga demikian ya. Bagaimana untuk mencegah gangguan seksual? Nah, yang pertama, lakukan komunikasi antar pasangan ya, jadi saling terbuka. Itu penting, Bu. Untuk apa? Untuk menjaga keharmonisannya. Terus gaya hidup sehat seperti makan bergizi, aktivitas olahraga, juga tidak merokok ya. Terus tidak tergoda untuk minum obat kuat atau ramuan yang tidak jelas isi dan indikasinya ya. Karena apa? Juga akan mempengaruhi ya. Sejauh ini Purana, apakah ada yang ditanyakan? Oh begitu nggih Bu Bidan, ternyata ada banyak nggih Bu Bidan pengetahuan-pengetahuan yang perlu kita tahu sebelum kita melakukan pernikahan nggih Bu Bidan. Jadi ada kesehatan reproduksi, terus ada masa kehamilan, persalinan, masa menyusui, terus juga tadi Bu Bidan juga menjelaskan terkait itu Bu Bidan, penyakit infeksi menular seksual. Ternyata kompleks ya Bu Bidan. Sejauh ini sudah paham Bu Bidan? Insya Allah saya dan suami juga sudah paham. Terima kasih atas informasinya Bu Bidan. Nanti kami datang lagi untuk sharing-sharing lebih dalam lagi atau lebih pasti lagi, nggak apa-apa nggih Bu Bidan?